Kalau dia TMT, KGB atau kepangkatannya masih Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, maka diakomodir baru di semester berikutnya. Nah, ini lagi proses lagi ngumpulin berkas. Tapi belum bisa masuk kan, Pak Dik? Ya. NIP-nya jadi invalid. Ya, jadi gini, untuk yang P3K tunggu patch. Kemarin saya udah di Facebook udah ya. Belum ya? Patch. Nanti berarti sekarang kan yang 2021D. Ya, nanti mungkin F, mungkin G, mungkin H, mungkin I. Ya. Pokoknya tunggu patch aja, ya. Jadi kalau udah ada tunggu patch dulu. Jadi kalaupun sudah valid jangan diusulkan dulu. Karena kalau diusulkan nanti dia sebagai JTY berarti ya, jadi jangan diusulkan dulu ya, biarkan dia mengatung dulu, karena kalau dia nanti diusulkan dia bukan sebagai P3K keluarnya, tapi sebagai GTY. Nah, kalau GTY kalau belum in passing kan nggak dapat nilai tambah, cuma 1,5. Tapi kalau P3K minimal 2,9. Kan golongan 9. Golongan 9 ya kan, 2,9. Itu bisa untuk kan semester 1 ada triwulan 1, triwulan 1 yang dulu bisa tidak untuk di triwulan 2 itu, Mas? Bisa, maksudnya? Untuk pengusulannya. Bisa aja. Kalau Simtun itu berlaku sebenarnya gini. Pengusulan di akhir pun itu masih tetap bisa keproses. Misal kan di akhirnya nih periodenya Januari Juni. Diusulkan di Juni tanggal 30 misalnya. Masih bisa. Siap. Jadi masih bisa dengan tanggal 30 Juni, nanti di bulan Juli bisa dibayar nggak? Bisa. Kan tahun anggaran, masih dalam 1 tahun anggaran masih bisa dibayarkan. Nah, kalau yang carry over itu kalau yang terbitnya di bulan Desember. Terus pas mengajukan udah nggak bisa. Nah, itu baru carry over. Nah, kalau cuma dalam 1 tahun dia nggak perlu carry over. Masih yang sama gitu. Itu kurang lebih kalau untuk ininya, ya. Jadi kalau udah cek status linearnya sudah 1. Harusnya linear dong. Harusnya kan kalau di kita jamnya ada, berarti ini harusnya sesuai dengan jamnya. Berapa? 24 dong harusnya kalau guru kelas. Tapi kenapa jam linearnya 0? Kan kasus lagi nih. Iya kan? Nah, ini harus dicek lagi. Masih dirombel ngeceknya. Baru ke kanannya. Lihat siswanya ada enggak? Kalau siswanya tidak ada, rombel jadi tidak valid. Tidak normal. Ya kan? Siswanya memenuhi syarat nggak? Jangan-jangan rombelnya cuma boleh 2, dibikin 3. Ada siswanya tuh. Jadi nggak valid tuh rombelnya. Rombel tidak valid, jam linear jadi 0. Itu minimal berapa sekarang? Masih sama seperti kemarin. Ya, masih sama. Jadi maksimum untuk SD 28. Masih SD ya? Masih 28. Jadi itu harus dilihat lagi. Siswanya harus ada. Nah, terus rombelnya tadi sesuai dengan aturan. Jadi tidak melebihi. Jadi yang diizinkan 2 tapi dibikin 3. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu jadi nggak valid. Itu status rombelnya tidak normal. Harus ada gedungnya tuh ya. Harus ada gedungnya. Iyalah, mau belajar di mana kalau nggak ada gedungnya? Nah, kan harus ada kursinya juga. Jadi dicek juga tuh, ya. Terus dipetakan, gitu loh. Terus itu Pak, kalau untuk yang mapel, contoh guru olahraga, itu kalau melebihi 24 jam nggak apa-apa itu Pak? Nggak apa-apa. Hebat. Nggak apa-apa. Iya kan rombelnya banyak kan, gurunya 1. Oh, model sini kan rombel 12 nih. Iya. Pas lah kalau itu berarti 24 ya. Kalau 12 kali 2 24. Iya. Ya, pas. Kan kadang-kadang ada yang sampai ada 18 rombel. Guru olahraganya 1. Iya. Ya kan? 4 jam itu. 4 jam Pak. Oh, 4 jam ya? Iya. Jadi 48. Oh, 48 ya. Banyak banget ya. Baik, nanti masih bisa. Tenang, Bisa. dapat Masih bonus. Yang penting jangan di bawah 24 ya. Yang penting jangan di bawah 24. Yang penting jangan 24. Udah sertifikasi? Belum. Kapan itu Pak? Iya, kapan-kapan lah. Biar valid Pak itunya. Kapan-kapan itu. Iya Pak nih, aduh. Ngikut daftar P3K besok? Insya Allah. Oh ya, udah ngikut ijazah apa? Olahraga. Olahraga, ngajar olahraga. Ngajar operator. Ngajar nggak? Ngajar nggak? Enggak, ada pegawai negeri soalnya Pak. Oh, di pegawai negeri. Iya. Oh, murid kelasnya ada berapa kelasnya? Kelasnya ada 6. Ya,
Susah itu mah. Tapi di olahraga Pak, Hah? ngajari jasa olahraga. Iya, tapi kan lowongannya nggak ada. Enggak ada. Oh gitu. Iya. Kasih bocoran jangan. Kasih Pak ya. Kasih bocoran. Pak informasinya itu. Di mana ada formasi yang kosong coba? Talage. Ada Pak. Di mana? Di sini. Aduh. Mau berantem sama dia? Bapak kan di sini cuma satu. Oh iya, butuhnya 2 ya? Iya. Ah, tuh. Guru agama juga kan harusnya 2. dua kan. Butuhnya 1 aja. Adanya Ada satu Oh, PNS. Tapi di sini kalau 2 berarti masih kurang jamnya, harus nyari tambahan berarti ya. Di sini kan kalau ini kan berarti 4 kali 12, 48 ya. Oh, 48 boleh 2. Boleh 2. Ya. Boleh 2. Nah, itu ketahuan dia mau berbagi operator. Oh, berbagi susah. Bisa, itu berarti ada kesempatan di sini ya. Nah, berarti di sini nanti ada 2 formasinya harusnya ya. Tapi nggak tahu nanti kabupaten bukanya berapa. Ya mudah-mudahan banyak Pak. Nah, tapi kalau dibuka 1 itu masih lebih untung Mas. Kenapa? Berarti 1 diselamatkan. Iya. Karena kan Mas Asep, emang Kang Asep kan masih belum bisa daftar sekarang. Iya. Iya kan? Berarti kan itu tuh kalau dia buka 1 kan berarti cuma buka 1 kebutuhan 1 orang aja kan? Iya. Sementara butuhnya 2 kan? Nah, makanya kalau dibuka 1 masih selamat Kang Asep. Tapi kalau dibuka 2 ada kemungkinan di tahap kedua guru luar yang masuk. Itu. Iya kan? Iya. Itu ada kemungkinan. Jadi saya ngomongnya bukan lagi nakutin Kang Asep ini. Tapi pahit memang harus disampaikan juga kan Iya, biar iya, nggak kaget juga gitu ya. Iya. Aturan Pak. Iya, itu. Jadi ada kemungkinan gitu. Nah, daripada orang lain yang masuk kan mending Mas masuk. Iya. Ya. Harusnya Pak. Nanti saya yang kesini. Beneran nih. Beneran kayaknya. Ada pohon kelapa. Ah. Kalau Pak Adam yang kesini Iya. kan tinggi besar, Ah. jadi nggak usah manja. Ya. Iya. Tunggu Pak, siapapun ditunggu. Iya, itu maksudnya nanti kita lihat formasinya yang dibuka di sini itu berapa. Ya, karena kadang-kadang kalau 48 kabupaten kota itu cuma ngusulin paling 1. Karena mereka pertimbangan juga. Kan P3K tidak hanya pusat yang bayar gajinya. Gaji dibayar pusat, tapi untuk tunjangannya tukin ya. Tunjangan kinerja kan dari daerah. Kadang daerah kan mikir tukinnya kebayar enggak nih gitu loh. Ya kan? Nah, itu makanya nanti kita lihat lah ya. Tapi kalau guru kelas memang kalau butuhnya 5 pasti 5 harus dipenuhi. Karena kalau guru kelas mah wajib. Ntar siapa yang megang gitu loh. Kalau guru olahraga kan masih bisa sama guru kelasnya. Bisa, iya. Iya, tapi kalau guru kelas, guru olahraga ngajar guru kelas ya susah kelabakan dia nanti. Iya kan? Nah itu. Kembali ke linear tadi. Ya. Itu jadi lihat di rombelnya. Kalau rombelnya status rombel tidak normal, nah berarti kita ceknya ada jangan ngecek data guru. Jangan ngecek data yang lain-lain, kita cek rombel kita. Iya Pak. Enggak sebabnya kenapa nih enggak normal gitu. Kalau dia bilang misalnya ada rombel 3 yang diizinkan cuma 2. Oh, itu berarti siswa yang kurang tuh. Nah, kalau siswa yang kurang, kita lihat siswanya ada berapa di situ. Di bawah 20 nggak bisa Pak ya? Jadi gini, kalau kita mau lihat siswa, itu kan yang paralel rata-rata. Iya. Ya, yang rata-rata paralel. Di sini kan paralel kan? Nah, kalau di situ ternyata ada di sini bener kok 28. Cek kelas yang 1 lagi. Bagaimana cek kelas yang 1 lagi? Cek kelas 1 lagi ya login pakai guru yang ngajari kelas yang satunya. Siapa? Nah, begitu dicek nanti kelas itu berapa siswanya? Jangan-jangan di situ yang kurang. Iya. Gitu loh. Kan dia akan menyebabkan ini juga jadi tidak valid ya. Nah, itu. Dilihat mana yang kurang nih. Itu yang diperbaiki. Itu. Totalkan jumlahnya ada enggak 56 ya? Ada enggak 56? Kalau kurang dari 56 ya masih bisa dua, kurang 56 juga misalnya. Bapak waktu dulu 20 ya minimal ya. 28, nggak pakai 2 sekarang nggak pakai 20. 28. Wah, ketinggalan banget. Udah lama 28. Berapa tahun? Ini operator baru cengak masih iya. Ini mana sih ya? Jadi dilihat lagi gitu, jangan sampai itunya kurang. Nah, tapi Pak di Dapodik saya full. Ini kalau lihat di rombel saya full. Semuanya ada kok masuk. Nah, yang begitu bisa jadi karena siswanya nggak diakui di sekolah ini. Itu kan Mas Kang Asep, kemarin kehilangan siswa berapa? 50 ya? Iya. Nah, kan?
Itu bisa jadi kehilangan siswa di sana. Satu kelas ya, Pak. Iya, karena kehilangan siswa bisa jadi. Enggak harus satu kelas hilangnya. Bisa jadi di sini ada 10 orang yang hilang, di sini 10 orang. Kan enggak kehitung akhirnya. Kenapa bisa kehilangan kehilangan siswa? Karena siswa terdaftar juga di sekolah lain. Nah, kalau dia ada di 2 tempat sama GTK, itu tidak dihitung dua-duanya. Di sana enggak kehitung, di sini enggak kehitung. Yang abjong berarti, Pak. Ya. Itu siswa hantu. Nah, Goib. ya. Tuh. Kalau GTK ya, saya nggak bicara bos ya. Iya. Nggak bicara bos. Kalau bos saya kurang tahu hitungannya bagaimana. Tapi kalau GTK begitu. Begitu ada siswa double, ID-nya di 2 tempat, dua-duanya kita buang. Kita nggak mau merugikan satu di satu diuntungkan gitu kan. Kita nggak tahu yang benar siswa itu ada di mana. Gini Pak. Sementara kemarin belum dikeluarkan, Iya. tapi kita masukkan di daftar peserta didik baru. Itu yang pindahan. Pertama itu. Yang kedua, yang PAUD setelah kita cek itu juga masih belum dikeluarkan. Nah, itu kita masukkan aja. Ya masukkan tapi di pojok harus dikeluarkan. Kalau enggak itu akan terdata di 2 tempat. Ganda aja. Nah, itu kemungkinan itu penyakitnya. Kalau Ya, untuk bos ya, untuk bos ya. Iya. Oh iya bisa jadi. Kalau memang ada sistem seperti itu ya. Enggak, kalau itu untuk GTK. Kalau hitungan bos saya kurang. Kalau bos saya kurang paham. Ini mah untuk Untuk GTK ya. Kalau bos saya kurang paham. Tapi kemungkinan mereka pun memang memperlakukan itu. Kan tidak mau memberikan keuntungan terhadap salah satu orang. satu lembaga saja kan. Lembaga ya. Gitu. Jadi oleh karena itu kita kalau di GTK itu tidak dihitung. Dua-duanya nggak dihitung. Gitu. Banyak itu Pak kasus kayak gitu. Iya. Jadi pindah nggak dikeluarin Nah, sama itu. operatornya. Itu nggak gitu sama kita, maka siswa jadi kurang. Terus. Gitu. Terus tambahan lagi, bukan cuma di tempat lain. Kalau di tempat kita juga salah rombel. Iya. Pertama kita sempat di rombel A gitu. Terus kita mapping lagi ke rombel B. Ternyata di GTK ini udah ketimpan di A. Udah kesimpan di A, ya kan? Udah dikunci. Terus karena dipindah ke B, ya kecatat di B. Ini nggak valid juga. Iya kadang-kadang suka main pindah karena ingin Mencukupi. mencukupi Nah. tanpa melihat info GTK. Ternyata info GTK itu sudah Dikunci. ada gembok merahnya. Nah itu. Itu jadi harus lihat. Jadi linear itu panjang ceritanya. Ya. Makanya rambut masih tebal kan? Nah, rambut masih tebal kan? Jaga-jaga ya, sering sampoan ya biar jangan pada rontok. Biar nggak rontok. Kalau di SD Davici ada 2 Pak sekarang. Apa tuh? Yang CPNS 1 yang baru nih. Yang ketiga kelas 1. Guru? Guru semua. Iya guru apa? Guru kelas. Guru kelas semua. Yang 1 sampai 3K karena udah mengabdi, yang CPNS baru. Nah, terus? Sedangkan kita kan rombelnya pas. Nggak ada lagi? Nggak ada Nggak lagi. kebagian rombel berarti? Tahu Pak nanti mikirin itu. Kok bisa? Dulu waktu DSA-nya memang kan Pak masih banyak murid, hampir 300 kurang. Oh. Dan semakin kesini merosot jumlah murid. Jadi kan sekarang jadi lengkap, nggak ada 2 rombel. Oh, satu-satu semua. Paling dicadangin ada di kelas 5 yang jumlahnya hampir 50 lebih. Nah, itu bisa 2. Bisa 2. Bisa 2. Bisa nanti Pak dipecah itu. Bisa. Sekarang lah pecahnya. Oh bisa Pak ya? Iyalah, jangan dipecah nanti. Oh gitu. Oh, Biar iyalah. nanti kebagian Pak ya? Iya. Kan belum ada di Dapodik Pak. Yang itunya, yang CPNS. Oh, iya, berarti nanti kalau CPNS sudah masuk. Iya. Tahun depan berarti? Paling Semester depan? iya. Semester depan? Iya. Berarti sekarang dia akan dapat tunjangan profesi? Belum Pak, aja baru itu mah. Belum masuk ya? Iya. Oke, udah sertifikasi belum? Belum. Oh, ya udah. Baru diangkat. Sudah gampang kalau itu mah. Enggak bakal protes ini dia. Yang penting sertifikasi dulu. Iya. CPNS ya. Yang kemarin. CPNS udah bisa. pernah ngajar belum? Pernah masuk Dapodik belum? Belum pernah dia mau masih Oh. baru. Usulan udah masuk lewat email, Iya. belum terproses. Lulus kuliahnya juga baru kemarin Pak. Enggak udah. Masih ikut jadi. Kalau itu mah bisa diinikan dulu. Kecuali Ya. yang itu Pak ya, yang P3K ya. Bagi kamu udah 90% udah Udah mulai. kita mapping. Iya. cuma belum bisa masuk. Iyalah. Wah, masih belum tunggu patch. Patch ya. Nipnya akhirnya dihapusin dulu mas, biar nggak invalid. Masih menggantung. Artinya kalau nggak begitu Mas, Gerhula-hula. merah aja itu paling. Iya. Sampai botak. Nah, itu ya. Jadi untuk linear kayak begitulah untuk linearnya. Nah, nanti udah ketemu tuh linearnya 24 ada, tapi masih nggak valid.
Padahal linear udah 24 jam. Tapi masih nggak valid. Kenapa? Nah, kita lihat lagi di bawah info GTK kan ada tuh verifikasi tunjangan profesi yang ada 7 poin kan? Iya. Nah, 7 poin itu semua harus hijau. Checklist hijau. Hijau atau tanda seru. Boleh tanda seru 1. Tapi kalau tanda seru lebih dari 1, biasanya juga akan Invalid. invalid juga. Kita masih silang, Pak. Untuk yang operator. Hilang semua untuk Silang. Ngajar nggak? Ngajar. Berarti bukan operator dong. Itu Mas, setiap kali muncul info GTK paling banyak itu tadi yang silang Mas ya. Itu paling banyak dengan sinkronisasi data antara Kemendikbud dengan BKN. Nah, itu bagaimana Mas? Nah, jadi kalau BKN dengan ke info GTK untuk GTK ya, itu kan kita perlu verifikasi. Orang yang mengaku PNS atau P3K, maka datanya harus ada di database BKN. Nah, kita kan nggak mungkin connect setiap saat dengan BKN. Ya, setiap validasi minta ke wah, mampus dia servernya, web service-nya kan. Oleh karena itu kita tampung datanya di server kita dulu. Kita tampung datanya. Nah, data itu dapat dari mana? Data itu data yang pernah kita punya sebagai data dasar. Lalu, bentar ya. Lalu data itu diperbaiki setiap ada yang klik. Kan ada tuh update data BKN. Ya, ada kan di tombol sebelah kanan kan buat yang PNS loh ya. Yang P3K belum keluar nih. Karena belum diisi patch-nya kan. Ya. Nah, ini kalau diklik nanti akan keluar notifikasi deng ya. Itu nggak perlu ngapa-ngapain kan? Cuma klik tombol oke doang kan? Nggak perlu simpen nggak apa ya. Karena saya tahu kalaupun salah pasti disimpan juga sama gurunya. Ya. Nah, oleh karena itu saya nggak ada tombol simpan atau apa, pokoknya oke aja. Nah, pada saat dia klik keluar itu data akan simpan otomatis. Mau data benar, mau data salah itu akan masuk simpan. Ya, data simpan. Karena itu data dari BKN kan? Entah itu benar dan salah itu data dari BKN. Itu data mutlak yang kita pakai. dari BKN Pak, ya. Dari BKN. Maka itu masuk ke dalam database BKN di kita. Berarti kita jangan salah klik dong ya. Ya, tetap aja. Klik aja. Klik aja tetap aja keluar itu tetap nyimpan. Nggak ada pilihan lain Mas. Nggak ada pilihan Nggak ada lain, pilihan tetap nyimpan karena itu harga mati udah. Bukan oke dan cancel Bukan. Akui lah. Ada oke dan cancel itu Pak. Bisa kan iya. Kalau itu enggak. Nah, oleh karena itu data akan masuk nyimpan. Like gitu loh. Sama itu simpan, nanti akan pada saat proses validasi berikutnya kita akan gunakan data itu. Ya, berapa lama? Dari klik ya, seminggu lah atau 2 minggu lah gitu ya. Nah, mana sih kalau ditanya saya bisa 2 minggu ya. Tapi kadang-kadang 3 hari udah proses ya. Nah ini itu datanya akan kita simpan di sana sebagai data arsip kita. Makanya kan di info GTK yang kemarin, yang sekarang itu keluar tuh riwayatnya. Kapan dia klik data BKN? Mana yang berubah? Yang berubah itu yang hijau. Bener nggak? Yang berubah itu yang hijau. Kapan dia klik itu ada tanggalnya kan? Perubahan tanggal berapa ada di situ kan? Itu sengaja dibuat begitu karena dulu selalu nanya, saya nggak pernah klik ini, kok ini bisa keluar data kayak gini ya? Dulu kan gitu, selalu gitu kan? Saya buatkan historisnya. Kalau lu masih ngotot juga gue jitak gitu. Jejak digital tidak Iya kan? Ini kan berarti lu pernah klik gitu loh. Yang bisa klik ini orang yang bisa login. Yang bisa login itu yang punya user ID dan password. Yang punya user ID dan password cuma 2, siapa? Operator dan guru. Ya kalau nggak salah satu, kalau lu nggak tanya operator lu ribut-ribut situ. Jangan marahin operator SIM tuh. Itu ya. Ini sasaran. Nah ini jadi kalau dia klik dia akan simpan di situ. Nah kalau ternyata entry yang di Dapodik lebih tinggi, karena kan BKD mengeluarkan SK kenaikan pangkat lebih dulu dibanding ke BKN, dia lupa ngupdate. Karena yang diupdate banyak, yang guru nggak update misalnya, atau belum gilirannya gitu. Akhirnya kan datanya beda nih antara BKN dengan ini. Ya dengan BKD. Sementara yang di entry itu udah golongan 3D, di BKN masih 3C. Kan guru penasaran dong. Ya klik update BKN. Begitu update BKN keluarnya tiung masih 3C. Ya, padahal SK itu sudah 3. Bisa nggak itu dirubah? Tidak bisa. Rubah dulu ke BKN. Update BKN. Begitu BKN selesai, baru klik di info GTK.
keluar. Tapi Pak, saya sudah ke BKD, kata BKD sudah diupdate. Nah, kan nih bingung nih, mau kemana lagi ngelacaknya? Buka My SAPK. Profilnya. Nah, My SAPK itu punyanya BKN, aplikasinya online di HP masing-masing. Database-nya sesuai dengan database yang diupdate BKD. Kalau orang BKD bilang udah diupdate, maka di My SAPK pasti berubah. Paling lama 1 hari. Harusnya kalau belum berubah, berarti BKD bohong. Contoh kemarin tuh waktu kita buka Kepel ya. Si Kepel. Itu data Kepel, Pak. kepegawaian khusus Kabupaten Lebak, Mas. Oh gitu. Iya. Sistem kepegawaian Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ya. Si Kepel. Sikapel. Salam Kepel. Itu udah ini ya, udah sinkron dengan MySap gitu. Iya, harus itu jadi SAP itu ya. My SAPK, My SAPK di itu ada. Khusus PNS, Mas. Khusus PNS. Kang Asep. Ini Kang Asep orang PNS. Jadi diinfokan ke PNS juga. Oh gitu ya. Nah, jadi My SAPK itu dibuka situ, loginnya pakai NIP sama tanggal lahir ya. Slip sama tanggal lahir, kalau udah masuk bisa diganti. Ganti sedikit password sendiri kan? Ya. Kalau nanti tiba-tiba salah, tinggal ngomong ke BKD untuk minta reset password. Bukan ke operator tunjangan, bukan ke kakak data dik, bukan ke operator sekolah. Mereka semua tidak punya kemampuan untuk mereset password My SAPK. Jangan ke Kemdikbud pusat juga. Kecuali untuk merubah Asli. data. Nah, kalau mau datangnya adalah ke BKD. Kalau masih lupa, dan usahakan kalau password yang kita entry sendiri jangan yang bikin susah. Betul, Mas. Susah diingat. Besok begitu lupa nanya ke operator. Lah. Tapi kebanyakan sama semua Mas, 1 2 sampai 8. Kalau itu ya terserah. Kalau tiba-tiba datanya dihack orang. Iya kan? Ya intinya begitulah. Intinya ada jalurnya. Jadi kalau misalnya dia diklik di tombol info GTK masih golongan lama, belum masuk golongan baru, maka ceknya di My SAPK. Kalau My SAPK-nya sudah benar, maka tunggulah 1 hari atau 2 hari, berikutnya baru klik di info GTK. Itu biasanya sih kalau My SAPK sudah oke, info GTK oke, karena database-nya menggunakan database yang sama, sumber database-nya. Tapi yang paling cepat sih untuk nanyain GTK yang selfie doang Pak ya. Kalau yang ini mah nggak pernah nanya. Enggak lah, buat kadang-kadang ngapa juga nanya gitu ya. Tapi pas perpal ijazah kemarin mah wah. Nanya semua. Ada Mana? respon. Nah, itu baru tahu. Nah, terus sama BSU. Iya. BSU. Kencang ya Pak BSU mah. Wah, Besok apa? Baru deh ngeluh kok saya nggak dapet. dari sore belum kebuka-buka. Ya kita nyengir aja paling. Ini baru nyobain sih. Baru tahu kerjaan Baru operator. tahu kerjaan operator. Yang baru datang minumnya aku aja. Tenang Pak. Ya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau yang masalah BKN, yang lain-lain kayaknya nggak ini banget tuh nih. Umumnya cuma BKN karena ini. Dan ya satu lagi, kalau dia TMT, KGB atau kepangkatannya masih Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, maka diakomodir baru di semester berikutnya. Di info GTK. Jadi jangan nggak usah ngeluh. Saya golongannya sudah 3D, tapi kenapa gajinya masih gaji 3C? Nggak usah, karena memang gaji itu masih baru diakomodir, gajinya loh ya. Semester berikutnya. Kenapa? Karena kalau dia TMT-nya bulan Februari, anggaplah. Maka kalau kita sudah akui pakai TMT gaji pokok tersebut, nanti yang Januari ikut dengan TMT itu. Gaji pokoknya kan akan jadi masalah. Gitu ya. Kan jadi masalah. Oleh karena itu kita pukul rata semua. Kalau yang TMT